mahasiswa Indonesia yang memiliki keberagaman identitas dan potensinya sebagai intelektual muda telah berperan menjadi kelompok penekan yang mengartikulasikan kepentingan rakyat kepada negara secara terorganisir melalui keluarga mahasiswa yang menjadi wadah untuk membersamai aktivisme dalam memberikan dukungan ataupun tuntutan terhadap kebijakan-kebijakan publik, telah membentuk sebuah peranan organisasi mahasiswa sebagai student government. Konsep tersebut telah mendefinisikan mahasiswa sebagai the future man yang mengisi posisi-posisi strategis pemerintahan Indonesia di masa depan dengan memberikan wadah aktualisasi bagi mahasiswa untuk belajar, mempengaruhi, dan mengelola sebuah kebijakan dalam bentuk advokasi kebutuhan mahasiswa kepada universitas serta pengawalan kebijakan-kebijakan publik dari pemerintah yang berdampak bagi rakyat. Perguruan tinggi memiliki spirit sebagai kampus kerakyatan, sejatinya meneguhkan arah organisasi mahasiswa sebagai gerakan yang memberikan kebermanfaatan langsung terhadap masyarakat, yang berlandaskan rasionalitas akal budi, bukan sebagai menara gading yang hanya memenuhi hasrat intelektualitas mahasiswa saja, apalagi hanya memenuhi ego-ego individual. Begitupun dengan BEM Kema Unpad 2024 yang kita cita-citakan, layaknya pemerintahan yang mengambil andil konkret dalam mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat dan membersamai Kema Unpad yang beragam dalam mengaktualisasikan dirinya sebagai intelektual muda. Untuk itu, BEM Kema Unpad 2024 Kabinet Satu Rasi hadir dalam menjawab permasalahan yang ada dengan visi Simfoni Rasi Pajajaran dalam melukis pelita untuk Jawa Barat dan Indonesia. Simfoni yang berarti Unpad dapat dikatakan sebagai keragaman di dalam orkestra musik, di mana di dalamnya banyak sekali alat musik yang berbeda jenis. BEM Kema Unpad diibaratkan sebagai konduktor untuk mendinamisasi keragaman yang ada dan mengorkestrasikannya dalam suatu mahakarya. Rasi Pajajaran, rasi diartikan sebagai titik-titik bintang yang diibaratkan sebagai fakultas yang memiliki keberagamannya masing-masing. Keterpaduan antar kondisi beragam itulah yang akhirnya membentuk suatu pola, yakni Rasi Pajajaran. Melukis pelita dimaknai sebagai cahaya yang berada di antara kegelapan. Tahun 2024 adalah tahun dinamis yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga BEM Kema Unpad perlu menjadi jawaban atas kondisi tersebut melalui berani mengambil peran lebih untuk menyebarluaskan kebermanfaatan seluas-luasnya untuk Jawa Barat dan Indonesia. Untuk mencapai apa yang telah dijabarkan, maka BEM Kema Unpad 2024 Kabinet Satu Rasi memiliki 5 misi, yaitu Mutual Growth Ecosystem, Collective Conscience Movement, Continuous Potential Skills Improvement, Down to Earth, dan Meaningful Services sebagai bentuk aktualisasi dari Student Governance. Bidang kemasyarakatan BEM Kema Unpad hadir sebagai garda terdepan eskalasi isu pengabdian sosial masyarakat, advokasi, dan lingkungan. Pengimplementasian Tridharma Perguruan Tinggi poin ketiga, yaitu pengabdian masyarakat, menjadi landasan utama hadirnya bidang kemasyarakatan BEM Kema Unpad tahun 2024 yang bercirikan keresahan, pengawalan, dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan mimpi-mimpinya, bidang kemasyarakatan BEM Kema Unpad hadir didukung oleh 2 departemen. Departemen Advokasi dan Sosial Masyarakat yang berfokuskan kepada pengawalan isu dan aksi nyata terkait sosial masyarakat, dan Departemen Lingkungan Hidup yang berfokuskan kepada aksi nyata dan pengawalan isu terkait lingkungan hidup. Bidang kemasyarakatan BEM Kema Unpad menjadi bukti bahwa mahasiswa dapat dan bisa berperan penting dalam proses kemajuan masyarakat untuk Pajajaran, Jawa Barat, dan Indonesia. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, dan Tuhan bersama orang-orang pengabdian. Dalam menyikapi dinamisnya situasi, kondisi, dan ketidakpastian masa depan, maka bidang kaderisasi lahir dengan membawakan 3 pilar, yaitu penanaman nilai, pembentukan karakter, serta pembangunan ekosistem kaderisasi. Maka dalam definisinya, bidang kaderisasi bergerak dalam sistem pengkaderan di level mahasiswa maupun level organisasi yang hadir untuk menjawab kebutuhan pengembangan dan transformasi lembaga-lembaga di Unpad melalui Departemen Pengembangan Infrastruktur Lembaga, serta untuk mewujudkan sistem kaderisasi yang sistematis dan aktual melalui bidang kaderisasi dan pengembangan sumber daya mahasiswa. Bidang kemahasiswaan BEM Kema Unpad 2024 merupakan salah satu bidang yang merujuk pada proses internalisasi kebutuhan kemahasiswaan.
Bidang kemahasiswaan 2024 memiliki tujuan membentuk ekosistem mahasiswa berprestasi yang dimana bidang kemahasiswaan tahun ini melahirkan proses sarana inkubasi dengan memberikan wadah pergerakan yang transformatif dan komprehensif dalam menggali potensi, minat, dan bakat bagi Kema Universitas Padjadjaran di lingkungan kampus. Melalui proses sarana inkubasi inilah, kami bidang kemahasiswaan mengusahakan yang terbaik untuk mempersembahkan ruang produktivitas mahasiswa melalui proses jaring, bina, dan proyeksi yang bermakna bagi lingkungan kampus. Oleh karena itu, bidang kemahasiswaan tahun ini hadir melalui 3 departemen yang akan membersamai Kema Universitas Padjadjaran di 2024. Yang pertama, Departemen Inovasi Akademik dan Prestasi yang saat ini sedang membentuk iklim akademik untuk Kema Universitas Padjadjaran. Yang kedua, Departemen Seni Budaya dan Olahraga yang saat ini juga sedang membentuk iklim seni, budaya, dan olahraga dan dipersembahkan untuk Kema Universitas Padjadjaran. Dan yang terakhir, Departemen Ekonomi Kreatif, yaitu departemen yang akan sangat membersamai iklim ekonomi kreatif dan dipersembahkan untuk Kema Universitas Padjadjaran. Dan melalui 3 departemen inilah, bidang kemahasiswaan hadir untuk mengusahakan yang terbaik lagi dalam memberikan ruang produktivitas mahasiswa yang bermakna dan optimalisasi pemberdayaan sumber daya mahasiswa yang terekognisi bagi lingkungan kampus. Sekretaris Umum hadir dan bertanggung jawab dalam membersamai seluruh fungsionaris BEM Kema Unpad 2024 melalui pengawasan internal pada setiap biro dan departemen dari aspek fungsionaris, operasional, administratif, dan keuangan. Tentunya, Sekretaris Umum juga bertugas untuk memantau segala kegiatan yang akan dilakukan oleh BEM Kema Unpad 2024 serta memastikan rumah tangga internal BEM Kema Unpad 2024 akan berjalan dengan baik. Sekretaris Umum hadir dengan 4 biro yang akan membersamai, yaitu Biro Kesekretariatan dan Administrasi yang fungsinya akan melayani segala urusan administratif, Biro Keuangan yang akan mengelola dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan keuangan, Biro Sinergitas dan Pengembangan Organisasi yang akan berfokus pada internalisasi melalui pengembangan dan pengawasan internal, serta Biro Riset Data dan Analisis yang akan melahirkan sebuah informasi atau landasan pada sebuah kebijakan yang tentunya kebijakan tersebut akan tepat sasaran. Pada akhirnya, 4 biro yang membersamai ini akan memastikan atau menjadi garda terdepan bagi seluruh fungsionaris BEM Kema Unpad 2024 dan memastikan kebutuhan akan terpenuhi. Bidang dinamisasi kampus dan kebijakan publik atau yang erat biasa disebut sebagai bidang DKKP adalah bidang yang memiliki tugas sebagai satuan kontrol terhadap berbagai isu maupun kebijakan yang berada di tingkat kampus, kota, provinsi, bahkan nasional, sebagaimana menerapkan nilai prinsip dan moral yang tercantum dalam peran dan fungsi mahasiswa serta menerapkan Tridharma perguruan tinggi. Bidang DKKP terdiri dari 3 departemen. Yang pertama adalah Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, merupakan departemen yang memiliki fokus terhadap pengawalan, pelayanan, dan ruang advokasi intrakampus terhadap berbagai kebutuhan dalam mencapai kesejahteraan mahasiswa. Yang kedua adalah Departemen Kajian Strategis, merupakan departemen yang menjadi landasan kunci dalam membawa substansi melalui sebuah kajian berdasarkan analisis, pengolahan data, dan informasi secara ilmiah sebagai titik tumpu dalam membawa advokasi gerakan dan penyikapan isu maupun aksi. Yang ketiga adalah Departemen Propaganda dan Aksi, merupakan departemen yang menjadi garda terdepan dalam menciptakan social awareness terhadap berbagai isu sosial maupun politik melalui media propaganda yang inovatif, edukatif, dan informatif, dan menjadikan Departemen Propaganda dan Aksi sebagai katalisator pergerakan dalam membawa marwah pergerakan mahasiswa. Ketiga departemen tersebut hadir sebagai representasi dari BEM Kema Unpad Kabinet Saturasi dalam menyikapi berbagai kebijakan yang berorientasi terhadap keadilan dan kesejahteraan bagi mahasiswa maupun masyarakat. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Di balik gemerlapnya BEM Kema Unpad 2024 Kabinet Saturasi, terdapat satu bidang yang memainkan peran dalam menjaga arus informasi dan menjadi jembatan komunikasi. Ya, itu adalah bidang komunikasi dan informasi, atau bidang yang kerap disebut sebagai bidang Kominfo. Bidang Kominfo bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis dengan seluruh pemangku kepentingan, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal Universitas Padjadjaran. Bidang Kominfo memiliki 2 fondasi yang menjadi pilar utamanya, yaitu efektivitas komunikasi dan juga transparansi informasi. Di sini, bidang Kominfo berlayar bersama 3 departemen,
Yang pertama, Departemen Hubungan Internal. Departemen Hubungan Internal berfokus dalam menjaga koordinasi dan harmonisasi antar seluruh kelembagaan yang ada di Universitas Pajajaran, memastikan komunikasi yang efektif, efisien, strategis, namun tetap inklusif dan juga berkelanjutan. Yang kedua, Departemen Hubungan Eksternal. Departemen Hubungan Eksternal berfokus menjadi jembatan antara BEM Kema Unpad dengan stakeholder yang ada di luar atau pemangku kepentingan yang ada di luar. Di sini, Departemen Hubungan Eksternal memainkan peran kunci dalam membangun kerjasama dan kolaborasi, baik itu dengan pihak lembaga yang ada di luar, lembaga korporasi, media massa, atau bahkan mungkin pemerintahan. Dan yang terakhir, Departemen Media dan Informasi. Departemen Media dan Informasi menjadi ujung tombak dalam publikasi segala penyampaian informasi yang disampaikan oleh BEM Unpad. Dan Departemen Media Informasi juga menjadi konsultan media untuk menetapkan standar-standar yang akan ditetapkan dalam penyampaian sebuah informasi. Melalui segala upaya branding, dialog, dan juga publikasi yang dilakukan oleh bidang Kominfo akan selalu mencerminkan akuntabilitas, transparansi, dan juga partisipasi dalam setiap interaksinya. Dan ini merupakan karya dari bidang komunikasi dan informasi. Company Profile BEM Kema Unpad 2024 Kabinet Saturasi. Selamat menikmati. Halo guys, ini udah aman belum kemarin? Oh aman ya? Oke, ini udah aman. Layarnya oke. Sip-sip, beras nanti dibawa sini ya tolong. Nanti apa aja yang kira-kira ini? Buat Leo, itu udah aman lighting ke sana. Udah ya? Oke, ini shortlist udah aman. Oke. Camper, clapper udah aman ya? Oke. Ini gimana talent kemarin wardrobe-nya aman? Aman. Tempatnya juga udah diizin. Oke. Thank you. Ini juga udah dicek tapi oke. Aman. Nih udah foto ya. Oke. Oke, gimana? Mulai jam berapa? Iya, jam 15 pas kita. Oh, yaudah, no, di jalan kok. Benar ya? Oke. Udah, yuk kita langsung ke sana. Jadi sudah aman kan ya? Nanti kamera, lighting, clapper juga aman. Oke, nanti kamera kita shot sekarang terus ngapain gue? Ini ada informasi yang harus ditransparansikan ke lembaga. Untuk selanjutnya mohon disampaikan ya. Oke, aman. Oke, Fatin. Kita akan on air dalam 3, 2, 1. Selamat sore Kema Unpad, kembali lagi di acara Menyapa Kema. Hari ini kita akan membawakan 2 berita penting kepada Kema Unpad dimanapun Kema Unpad berada. Kepada rekan Bulan dan Noval, dipersilakan untuk melakukan laporan terkininya. Oke, terima kasih Nadia. Halo Kema Unpad, saat ini saya laporkan langsung di Universitas Pajajaran, tepatnya pada pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini sedang berlangsungnya salah satu program kerja dari Departemen Hubungan Eksternal, yaitu University Explore. University Explore sebagai upaya BEM Kema Unpad dalam menjalin relasi dan melakukan studi banding kepada BEM universitas lain. Sekian yang dapat saya laporkan. Berita selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan saya, Bulan. Baik, terima kasih Nadia Rizky. Halo Kema Unpad, saat ini saya sedang berada di lokasi aksi unjuk rasa yang diadakan oleh Departemen Proaksi BEM Kema Unpad, tepatnya di Brooklyn, Universitas Pajajaran. Kawan-kawan, mahasiswa sebagai insan muda pergerakan menyadari betul bahwa hak asasi manusia perlu dan patut untuk kita perjuangkan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Kencang tanpa diundang, ambil minum lepas dahaga, rampas galon. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang hari ini kita berdiri di sini untuk terus menggaungkan hak asasi manusia. Teman-teman, ada isi baru nih. Ayo kita kaji. Yang hilang.
ini makan siang gratis harus kita kaji lagi nih. Tapi menurut gua ada isu baru, soalnya revisi UMK ini kayak nyandera hakim. Enggak. Politik dagang sapi sekarang lagi penting banget. Tapi tahun ini kita bakal ganti rektor. Mending kita bahas tentang isu-isu pemilihan rektor. Enggak teman-teman, sekarang ini tapi banyak manusia yang tidak terpenuhi hak-haknya. Jadi lebih baik kita kaji isu-isu tentang hak asasi manusia atau HAM. Password di sini, passwordnya. Halo Kak Strat. Atkesma di mari. Ada kema yang harus dilayani. Sudah ditindas habis berkali-kali. Karena peradaban takkan pernah mati. Walau diledakkan dia. Jangan lupa cepet diberesin ya. Oh udah banyak kesalahannya nih di pacar 4. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Menurut kalian, bubur enakan diaduk apa nggak diaduk? Diaduk lah! Diaduk biar semuanya kecampur. Kami tidak setuju. Estetika dan visual merupakan prioritas utama dalam memakan bubur. Halo Sang Muda, semangat ya. BTW sensor ada yang Fata di sini. Jangan lupa join di Impact Pool ya. Ditunggu Fata. Oke, makasih ya. Thank you. Selamat ya Pan semuanya. Oke, dadah. Selamat ya. Dadah. Aku satukan tujuh untuk selamanya.
Jadi gini Kak, aku akhir-akhir ini lagi bingung. Soalnya lembaga aku kayak lagi kurang produktif gitu. Gimana ya? Anyway, kamu udah tahu PIL itu apa? Belum Kak. Emang PIL itu apa ya? PIL itu pengembangan infrastruktur lembaga. PIL punya proker namanya Kurma atau konsultasi teratur kelembagaan. Nah, kamu kalau misalkan bingung terkait lembaga kamu, boleh banget nih datang ke PIL aja langsung. Aku baru selesai ngerekap agenda kegiatan BEM Kema Unpad nih. Kamu ngapain? Nih, aku lagi coba jelasin alur administrasi dari Dirkema. Cuman aku bingung nih jelasinnya. Kalau Ormawa gimana nanti? Apa kita ke rektorat ya? Kapan? Besok. Gue juga gimana dong? Tapi juga main besok. Jangan gitu dong. Kalian semua tenang aja. Ada kita di sini. Terus kita mulai dari mana? Kalian lagi pada bahas apaan sih? Tenang, kita kan bakal riset dan analisis bareng-bareng. Waduh, bentar Teh. Kita lagi pusing nih. Kayaknya butuh hiburan deh. Kalian punya masalah? Apa butuh program kondangan? Atau butuh program seru-seruan? Kita bisa bantu. Bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. Fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations.